warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Arumnoviana. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Kota Palangkaraya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya yang terhormat, Ibu Hajah Yuliani Khalifah, selaku dosen pengampu mata kuliah hadis. Saya di sini ingin mengerjakan tugas, yaitu tugas ulangan tengah semester, yakni menjelaskan tentang hadis. Yang pertama, saya ingin menjelaskan hadis tentang keimanan. Yang saya ambil yaitu hadis tentang berkurangnya iman dan Islam karena maksiat. Hadisnya berbunyi, hadisu Abi Hurairah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamri hina yashrabuha wa huwa mu'minun wa la yashrikus sariki hina yasriku wa huwa mu'minun wala yantahibu nuhbatan zata syarafin yarfa'un nasu ilaihi absarahum fiha hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Artinya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pezina tidak akan berzina di mana ketika sedang berzina ia dalam keimanan yang prima, dan seorang tidak akan meminum khamar di mana ketika sedang minum ia dalam keimanan yang prima, dan seorang pencuri tidak akan mencuri di mana ketika sedang mencuri ia dalam keimanan yang prima, dan seorang mulia yang terpandang tidak akan merampas hak orang di mana ketika sedang merampas ia dalam keimanan yang prima. Maksud dari hadis tersebut yaitu bahwa orang yang benar-benar beriman pasti selalu berusaha untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dia tidak mungkin sengaja melakukan kegiatan kejahatan, karena dia pasti akan merasa malu dan takut untuk menghadapi azab yang telah Allah berikan. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial. Saya di sini mengambil hadis tentang cinta sesama muslim sebagian dari iman. Hadisnya berbunyi, An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang dari kalian dianggap benar-benar beriman sampai dia mampu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Penjelasan hadisnya yaitu, hadis tersebut menegaskan bahwa di antara ciri kesempurnaan iman itu adalah bahwa ia mencintai sesamanya seperti mencintai dirinya sendiri. Kecintaan yang dimaksudkan di sini yaitu termasuk di dalam rasa bahagia antar sesama muslim, terus rasa bahagia mendapatkan kebaikan yang ia senangi dan tidak senang jika sesama muslim mendapat kesulitan dan musibah yang ia sendiri membencinya. Kemudian hadis ketiga tentang persaudaraan, yaitu saya di sini mengambil hadis tentang memelihara silaturahmi. Hadisnya berbunyi, Lisa bin Maliki radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man sarrahu an yubsatu lahu rizqan aw yunsa lahu fi asrihi lillahi alaih. Artinya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dilanjutkan umurnya, hendaklah menyambung hubungan famili atau hubungan kerabat. Dikeluarkan oleh Bukhari, kitab jual beli bab siapa yang menyukai di lapangan rezeki. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu silaturahmi yaitu menyambungkan tali persaudaraan. Hadis tersebut menggambarkan betapa pentingnya silaturahmi dalam kehidupan umat Islam.
Hal ini menyambung silaturahmi berpengaruh terhadap rezeki yang merupakan bekal hidup di mana dunia untuk mengabdi kepadanya. Selain itu, orang yang selalu mengembangkan tali silaturahmi akan dilapangkan usianya, dalam arti akan dilanjutkan umurnya. Kemudian hadis ketiga yaitu tentang kemudian hadis keempat yaitu tentang ikhlas beramal. Di sini saya mengambil hadis tentang niat atau motivasi beramal. Hadisnya berbunyi, An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdi Uzza bin Riyahi bin Abdillah bin Qurti bin Rozahi bani Adi bani Ka'ab bani Lu'ayy bani Ghalibin Qursyiyah Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli umri ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man anta hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yankibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun alaihi sahihati. Artinya, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdi al-Uzza bin Riyad bin Abdillah bin Khurti bin Razzad bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuatu tergantung atas apa yang telah ia niatkan. Maka barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, niscaya hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya akan sampai kepada apa yang telah niatkan. Jadi penjelasan dari hadis tersebut bahwa sesuatu apapun yang ingin kita lakukan itu tergantung pada niatnya. Jika niat kita baik, maka kita akan dilancarkan dalam mengerjakan sesuatu. Dan jika niat kita hanya untuk mengurus kepentingan dunia saja, maka kita hanya akan mendapatkan tersebut. Kemudian hadis berikutnya yaitu tingkah laku terpuji. Saya di sini akan mengambil hadis tentang orang yang jujur dapat pertolongan dari Allah. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man akhadha amwala lan nasi yuridu aha adallahu anhu wa man akhadha yuridu islafaha atslafahu Allah. Rawahul Bukhari wa Ibnu Umar Majah wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil harta manusia atau berhutang disertai maksud akan membayarnya, maka Allah akan membayarkan untuknya. Sebaliknya, siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya atau merugikannya, maka Allah akan merusak orang itu. Sahih Al-Bukhari hadis nomor 2212. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu, dalam kehidupan masyarakat, ada sebagian orang yang meminjam uang atau barang kepada orang lain untuk digunakan sebagai penunjang kehidupannya atau penunjang usaha orang tersebut. Kemudian hal itu dibolehkan dalam Islam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka ke dalam kebaikan berniat untuk menggunakan uang tersebut sebagai penunjang usahanya dan berniat untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Peminjam tidak berniat
peminjaman tersebut tidak berniat menipu pemilik modal dengan menggunakan uang yang dipinjamnya untuk berfoya-foya, sehingga uang tersebut habis begitu saja dan ia sendiri tidak memiliki uang untuk menggantinya. Hal itu merugikan pemilik modal yang uangnya dipinjamkan pada kita, karena akan menghentikan usahanya dan sangat penting untuk membiayai keluarganya. Kemudian hadis yang ke-6 yaitu hadis tentang tingkah laku tercela. Saya di sini mengambil hadis tentang berkurangnya iman dan Islam karena maksiat. Hadis tersebut berbunyi, Hadisu Abi Hurairah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun wala yashriku sariqah. Mohon maaf, hadis selanjutnya yang saya ambil dari hadis tentang perilaku tercela yaitu hadis tentang yaitu saya akan mengambil hadis dari hadisnya yaitu berbunyi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waz-zanni fa inna az-zanna akzabu hadisi wala tahassasu wala tajassasa wala tahasadu wala tadabaru wala tabagadu wa kunnu ibadallahi ukhwana. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian berprasangka karena sesungguhnya berprasangka itu ucapan paling dusta. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah memata-matai, janganlah saling bersaing, iri hati, benci dan bersedih. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Hal tersebut menjelaskan tentang bahwa sesungguhnya berprasangka itu merupakan ucapan yang paling dusta di mata Allah. Maka janganlah kita mencari-cari prasangka buruk kepada orang lain. Janganlah kita memata-matai orang-orang. Janganlah kita saling bersaing, iri hati, dengki dan semacamnya. Kemudian hadis yang terakhir yaitu hadis tentang larangan menimbun dan monopoli. Di sini saya mengambil hadis tentang dalam hadis larangan terhadap tengkulak. Hadisnya berbunyi, sallallahu alaihi wasallam ansi radhiyallahu anhu qala taha Rasulullahi hil muhaqalah wal muhadarah wal mulmusah wal munabadah wal muzabanah rawahul Bukhari. Arti dari hadis tersebut yaitu Anas berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan cara muhaqalah atau muhadarah. Artinya menjual buah-buahan yang belum masak, yang belum tentu bisa dimakan. Mula masak atau menjual sesuatu dengan hanya menyentuh. Munabazah atau membeli sesuatu dengan sekedar lemparan, dan muzabanah. Riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu menjual kurma dengan kurma kering dengan takaran yang sama dan menjual anggur segar dengan anggur kering atau kismis dengan takaran sama pula. Dalam hadis di atas telah dijelaskan bahwa kelima jenis jual beli tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena sistem jual beli tersebut dapat merugikan salah satu pihak, sebagaimana dalam Sahih Bukhari hadis nomor 2312 juga dijelaskan mengenai terlarangnya jual beli yang merugikan salah satu pihak karena di dalamnya mengandung riba. Sekian yang saya jelaskan dari tugas mata kuliah hadis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.